Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amira Milata Syifa, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 25146810010. Asal sekolah SMP Kite As-Salafiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, bimbingan klasikal hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta Aska untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Oke, berdoa selesai. Bu Mila akan mengecek kehadiran di kelas ini. Oke, silakan ketika Bu Mila memanggil nama kalian, silakan bisa raise hand dan mengucap hadir. Oke, paham? Oke, absen pertama Ahyaris Zakia. Oke. Alaika Farhan. Alvin Goli. Sakit. Oke. Kalista Zaneta. Hadir. Meisha. Muhammad Aska. Hadir. Muhammad Najib Tamam. Sakit. Ulfaun. Oke, ya. Jadi 16 siswa yang tidak masuk ada 2, nggih. Karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Amin, dan dapat kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, amin. Oke. Boom. Boom. Clap. 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 Boom. Pen. Oke, ya sip. Oke, kita ulangi lagi biar kita lebih semangat lagi. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, mana yang dapat? Coba. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk mengisi yang namanya asesmen awal layanan di bimbingan klasikal. Silakan disiapkan biodata diri. Isinya apa saja? Yang pertama, tuliskan nama lengkapnya. Nama lengkap. Nama lengkap, namanya angket. Untuk apa? Untuk diisi, untuk mengetahui. Jadi kali ini nanti Bu Mila akan menyampaikan tentang career planning atau perencanaan karir. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris yaitu career planning. Oke. Di bawahnya silakan dibaca. Ada kotak-kotak banyak itu. Ada pernyataan 1 sampai 10. Nggih? Betul? 1 sampai 10. Silahkan diisikan. Caranya ngisi gimana? Silahkan dibaca dulu pernyataannya satu persatu, dibaca perlahan, terus sudah? 10 pernyataan sudah semua, nggih? Sudah dipastikan? Ya, jika ambilkan sebuah PowerPoint tentang career planning atau perencanaan karir. Oke. Sebelum memulai, Bu Mila akan menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu, yaitu ada 4 poin yang harus kalian sepakati satu kelas. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Berarti kalian harus fokus, tidak berbicara dengan teman sebangku. Yang kedua, jika ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, silahkan kalian bisa raise hand terlebih dahulu. Raise hand itu apa? Angkat tangan. Berarti ketika kalian mau mengungkapkan pendapat atau mau menanyakan sesuatu, silahkan bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan Bu Mila
disilahkan. Ketiga, bersikap sopan dan hormat, baik itu dengan guru maupun teman lainnya. Jadi kita harus saling menghargai dan hormat, dan tentunya sopan. Yang terakhir, menjaga kebersihan kelas bersama. Silahkan dicek apakah sudah bersih kelas ini sebelum memulai pelajaran. Sudah? Alhamdulillah. Semoga selalu mempertahankan kebersihan kelas kalian. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, diharap kalian atau peserta didik mampu memahami pengertian dan pentingnya career planning dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi minat, bakat, dan cita-citanya pada diri sendiri. Jadi kalian harus sudah tahu minatnya apa, bakatnya apa, cita-citanya besok apa. Sudah ada yang tahu? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Selanjutnya nomor 3. Kalian harus mampu menyusun langkah awal untuk mencapai tujuan karir. Nanti di akhir pelajaran ini nanti akan kalian membuat rencana karir sederhana. Sudah Bu Mila bagikan fontnya. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan rencana karirnya secara lisan maupun tertulis. Kalau untuk pertemuan hari ini, kalau waktunya belum cukup, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk menyampaikan atau presentasi bahasanya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya. Oke, apa yang akan aku lakukan setelah lulus SMP? Kira-kira kalian itu nanti lulus SMP tuh mau ngapain sih? Mau kerja, mau sekolah, atau apa? Siapa yang mau menjawab? Oke, Faun, silahkan Faun bisa menyebutkan apa yang akan Faun lakukan ketika lulus SMP. Melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK atau MA sesuai jurusan yang saya minat. Oke, sip. Ketika teman kita sudah menyampaikan pendapat atau menyebutkan pertanyaan, kita kasih yang namanya tepuk hebat. Kita coba tepuk hebat. Ada yang sudah tahu? Sudah. Ada yang belum? Putra, ada yang belum? Tadi kan Faun sudah menjawab, kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Faun hebat. Oke, tepuk tangan. Jadi nanti kalau Bu Mila bilang tepuk hebat, berarti kalian menyebutkan seperti itu, Jangan lupa disebutkan nama teman kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya. Paham? Paham? Oke, paham. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Silahkan bersiap, siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya, apa sih career planning itu atau perencanaan karir itu apa sih? Siapa yang mau menjawab? Silahkan, Raisin. Nada terlebih dahulu, Ya, oke, Nada. Silahkan bisa disebutkan apa career planning itu? Jadi yang dimaksud dengan perencanaan karir adalah proses menyusun langkah untuk memiliki tujuan hidup. Proses untuk, ulangi coba suaranya lebih keras. Proses menyusun langkah untuk memiliki tujuan hidup. Proses menyusun langkah untuk memiliki tujuan hidup. Apakah sudah sama dengan pengertian ini? Sudah, oke. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Ayo suaranya. Hebat, hebat. Nada hebat. Ya, tepuk tangan untuk Nada. Jadi pengertian perencanaan karir adalah menyusun langkah-langkah untuk meraih tujuan hidup, khususnya apa? Dalam dunia kerja. Bu, saya kan masih SMP, belum saatnya saya memikirkan dunia kerja. Oke, kalian di tingkat SMP ini kalian harus sudah mempunyai pandangan. Pandangan. Artinya apa? Cita-cita. Cita-citaku nanti besok pengen menjadi guru. Berarti kalian kan harus sudah mulai sekarang. Mulai 1, fokus belajar. 2, mengikuti pelajaran setiap hari. 3, tidak pernah bolos. Agar apa? Tidak ketinggalan pelajaran. Salah satunya itu. Oke. Kucut, jawabannya sudah bagus. Selanjutnya ada pertanyaan lagi.
Oke, bersiap siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya silahkan ya. Pertanyaannya, jikalau kita tidak punya rencana karir. Jikalau kita tidak punya rencana karir, kira-kira yang akan terjadi itu apa ketika kita tidak mempunyai perencanaan karir? Oke. Sudah paham pertanyaannya? Silahkan bisa angkat tangan siapa? Fani, nggih? Oke, Fani, silahkan bisa dijawab, Fani. Bingung untuk menentukan sekolah atau pekerjaan masa depan. Ikut teman-teman dan juga bisa kehilangan motivasi belajar. Oke. Diulangi lagi, bingung untuk menentukan sekolah atau pekerjaan di masa depan. Ikut-ikutan teman, maksudnya ikut-ikutan teman tuh nanti teman saya ke sekolah ini, terus kamu nggak punya pandangan, kenapa kok kamu milih di situ? Misal ditanyai sama orang tua atau guru, nggih saya ikut teman saya gitu, maksudnya. Nggih, oke. Terus selanjutnya bisa kehilangan motivasi belajar. Oke. Berarti kalian itu harus punya perencanaan karir. Kenapa? Kenapa kalau kita tidak mempunyai perencanaan karir, sudah disebutkan oleh Fani, sudah sangat betul, kalian bisa bingung. Kalian bisa ikut-ikutan teman. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ketika kalian tidak mempunyai pandangan, kalian tidak punya tujuan untuk melanjutkan sekolah di mana kalian diajak, di suatu saat kalian diajak sama teman kalian, ayo ikut aku sekolah di sini. Ya, oke, aku ikut kamu. Kan berarti kalian nggak punya pendirian, nggak punya perencanaan karir. Terus ada temennya satu lagi, di sekolahku enak, gini dijelaskan semuanya yang enak-enak tanpa kalian memikirkan masa depan kalian. Berjalannya tuh gimana, kalian tidak memikirkan seperti itu. Jadi kalian asal nemplok, kalian asal ikut teman gitu, nggih. Beri tepuk hebat untuk Fani karena sudah bisa menjawab dengan tepat. Tepuk hebat. Hebat. Fani hebat. Oke. Terima kasih atas jawabannya Fani, sudah sangat bagus. Nggih, selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya yaitu Bu Mila mau satu lagi pertanyaan. Sebutkan manfaat dari perencanaan karir. Kalian kan tadi sudah tahu pengertiannya apa ketika kalian tidak mempunyai perencanaan karir itu bagaimana. Nah, sekarang coba sebutkan manfaatnya. Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Kalista. Ya, oke. Silahkan Kalista. Disebutkan yang keras ya. Ya. Jadi manfaat dari perencanaan karir adalah dapat membuat masa depan kita menjadi lebih teratur dan dapat meningkatkan semangat belajar. Oke. Dapat membuat masa depan menjadi lebih teratur dan bisa meningkatkan semangat belajar. Jadi ketika kalian sudah punya cita-cita, kalian pasti punya motivasi belajar. Untuk mencapai apa motivasi belajar ini? Mencapai cita yang diinginkan. Oke, sudah sangat benar jawabannya Kalista. Jadi dikasih apa? Tepuk hebat. Kalista hebat. Oke, beri tepuk tangan untuk Kalista. Terima kasih sudah menyebutkan manfaat perencanaan karir. Jadi selanjutnya Bu Mila akan membahas mengapa perencanaan karir itu penting. Yang pertama tadi sudah membuat masa depan lebih teratur. Kedua, meningkatkan semangat belajar. Sudah betul yang disebutkan Kalista? Sudah. Yang ketiga, mengasah keterampilan lebih awal. Yang keempat, menghindari salah jurusan. Seperti tadi sudah saya bahas, mengasah keterampilan lebih awal. Jadi kalian harus mempersiapkan mulai dari SMP, di mana nanti kalian di SMA agar poin keempat menghindari salah jurusan. Tidak hanya di SMA saja, nanti kalian di perkuliahan juga tidak terjerumus di poin yang keempat, salah jurusan. Oke? Jadi kalian sudah memplanning dari sekarang, sudah merencanakan dari sekarang. Paham? Oke. Selanjutnya ini ada hubungan minat, bakat, dan cita-cita. Kalau minat itu apa? Membuat senang belajar. Membuat senang belajar ini menyambung dengan
Bakat. Ketika kalian senang belajar, pasti kalian mudah menguasai sesuatu. Nah, ketika kalian sudah mempunyai minat, pasti sudah mempunyai bakat, akan diraih yang namanya Cita-cita. Cita-cita itu apa? Tujuan yang ingin dicapai. Berarti apakah minat, bakat, dan cita-cita ini berhubungan? Ya. Sangat berhubungan. Berarti kalian harus sudah mengetahui mulai sekarang minat kalian apa, bakat kalian di mana, cita-cita kalian apa. Tadi di awal sudah ada yang menyebutkan bahwasanya sudah mempunyai cita-cita. Semoga cita-citanya diraih dengan mudah, dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya sudah paham ini hubungan minat, bakat, dan cita-cita? Sudah? Oke. Selanjutnya, langkah awal untuk merencanakan Karir. langkah awal untuk merencanakan karir. Yang pertama, apa ini? Mencari informasi karir. Yang kedua apa? Mengenali diri sendiri. Apa yang harus dikenali tadi? Minat, bakat, dan cita-cita. Minat, bakat, dan cita-cita. Yang ketiga, membuat rencana belajar. Selanjutnya, menentukan tujuan Jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, dengan orang tua atau guru. yang terakhir, Mengembangkan diri. Nah, jadi yang paling penting itu ini. Minta bimbingan orang tua atau guru. Apakah ketika kalian tidak dibimbing orang tua atau guru bisa mencapai cita-cita? Tidak. Karena apa? Arah kalian belum bisa ditentukan secara sendiri. Arahnya harus ditata melalui siapa? Bimbingan orang tua atau guru. Apakah di usia kalian sekarang sudah mendapat bimbingan dari orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Sudah mendapat bimbingan dari guru? Sudah. Alhamdulillah. Semoga selalu didampingi sampai kalian menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Amin. Selanjutnya, hambatannya Bu Mila sebutkan ada 4. Yang pertama kurang informasi. Yang kedua tadi apa? Ikut-ikutan teman. Fani tadi sudah disebutkan, Yang ketiga? Yang keempat? Malas belajar. Jadi tadi kan Fani sudah disebutkan ikut-ikutan teman dan harus memiliki motivasi belajar. Karena apa? Ini. Apakah kalian pernah malas belajar? Pernah. Sering? Nah, kalian harus menumbuhkan motivasi itu. Oh iya, saya punya cita-cita misal jadi dokter. Kalau jadi dokter jurusannya apa berarti nanti? IPA. Mulai SMA kalian harus sudah masuk IPA. Lalu nanti di tingkat perkuliahan kalian akan lebih mudah melalui tes atau nanti ada lewat raport, nilai raport itu akan lebih mudah ketika kalian jurusannya itu sudah imbang dari SMA sampai perguruan tinggi. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, paham Terus selanjutnya ada solusi. Solusi yang pertama yaitu cari info dari guru, internet, dan buku. Berarti ketika kalian mencari info dari guru, internet, dan buku, kegiatan apa yang harus kalian lakukan? Kalau di dalam buku, internet itu membaca. Berarti kalian harus mempunyai minat membaca yang tinggi. Terus poin kedua, ikut tes minat bakat. Kalau ini, karena tes minat bakat ini hanya ada di beberapa rumah sakit dan psikolog-psikolog yang sudah praktek, jadi kemungkinan kalau kalian mempunyai kesempatan, mempunyai rezeki, boleh bisa mengikuti tes minat bakat ini. Bisa di rumah sakit, bisa di psikolog terdekat, itu bisa. Kalau di sekolahan mungkin nanti makanya tadi asesmen yang awal tadi, awal layanan bimbingan klasikal. Kalau di sekolahan mungkin pakainya baru angket, seperti Bu Mila tadi. Terus lanjut yang ketiga, tetapkan tujuan pribadi. Jadi kalian mempunyai tujuan. Bukan kok kalian ke sekolah tujuanku belajar, oh ternyata di dalam kelas, di dalam pelajaran ini kalian ngobrol atau rame sendiri. Terus yang
Terakhir, buat catatan cita-cita. Untuk apa? Mempunyai tujuan ya, memotivasi diri, mempunyai tujuan pribadi. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham? Sudah. Semuanya? Semua. Semuanya, oke. Setelah ini Bu Mila ada mau menampilkan sebuah video. Silahkan bisa dilihat, disimak, dan Bu Mila nanti minta satu perwakilan kelas kalian untuk menyampaikan kesimpulan video tersebut. Jadi silahkan disimak satu kelas 16, mohon maaf berapa ini tadi? 14 ya. 14 siswa silahkan disimak, nanti Bu Mila tunjuk satu yang akan menyampaikan kesimpulan video tersebut. Sudah siap? Sudah, silakan posisinya lebih enak lagi, cuma sebentar videonya, hanya 2 menit, 3 menit mungkin kurang lebih. Sudah siap ya? Silakan disimak. Hai teman-teman, pernahkah kamu bertanya, aku ingin jadi apa di masa depan? Yuk, kita belajar bagaimana merencanakan karirmu sejak SMP. Perencanaan karir adalah proses menentukan apa yang ingin kamu capai di masa depan. Dengan merencanakan, kamu bisa lebih fokus, tahu langkah yang harus diambil, dan menghindari kebingungan saat memilih jurusan di SMA atau pekerjaan nanti. Mulailah dengan mengenal minat, bakat, dan cita-citamu. Apa yang kamu suka lakukan? Apa yang kamu kuasai? Ada 3 langkah sederhana untuk merencanakan karir. Pertama, kenali diri sendiri. Temukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu impikan. Kedua, cari informasi. Pelajari tentang profesi yang kamu inginkan. Apa yang dibutuhkan? Apakah harus kuliah, kursus, atau langsung bekerja? Ketiga, buat rencana. Tentukan langkah-langkahmu seperti memilih jurusan di SMA, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau mencari mentor. Ingat, masa depanmu dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Jangan takut bermimpi besar, dan selalu belajar dari pengalaman. Kamu pasti bisa. Mulai sekarang, yuk rencanakan karirmu. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk berdiskusi dengan guru BK atau orang tuamu. Masa depan cerah menantimu. Oke, singkat kan videonya? Terima kasih. Ayo tentukan impianmu sekarang juga. Sudah disampaikan semua ya tadi di dalam video ini. Sudah kita bahas ya. Oke, sudah kita bahas semuanya ya. Oke, selanjutnya tadi Bu Mila sudah bilang, silahkan Bu Mila saya tunjuk ya. Bu Mila tunjuk satu orang saja, cukup satu orang saja yang bisa menyimpulkan video ini. Saya tunjuk Aska, bisa? Yes, siapa? Ayo silakan. Yang keras ya, biar teman-temannya satu kelas mendengar semuanya. Perencanaan karir sangat penting dilakukan sejak SMP karena menjadi fondasi untuk menentukan masa depan yang lebih terarah. Dengan mengenali minat, bakat, dan cita-cita sejak dini, dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dan menghindari salah jurusan. Perencanaan karir juga membantu meningkatkan motivasi belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Oke, beri tepuk hebat untuk Aska. Tepuk hebat. 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 Aska hebat. Oke. Membuat rencana karir sederhana. Sudah panjang. Jangan nama panggilan. Nama panjang. Nama panjangnya sudah. Jika sudah, silahkan diisi urut dari 1 sampai 5. Kalau ini pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya apa? Apa cita-cita atau pekerjaan yang ingin kamu capai di masa depan? Silahkan, cita-cita kalian apa? Silahkan. Poin kedua ada apa? Minat atau hobi yang kalian miliki. Nomor 3 ada apa itu Diki? Bakat atau kemampuan apa yang kamu rasa menonjol pada dirimu? Nomor 4, langkah awal yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan cita-cita. Langkahnya apa? Terakhir,
Siapa orang yang bisa mendukungmu dalam meraih cita-cita? Siapa yang bisa mendukungmu? Kalian sudah membuat rencana karir secara sederhana. Beri tepuk hebat karena kalian sudah membuat perencanaan karir sederhana. Tepuk hebat. Hebat. Kita hebat. Oke, selanjutnya masih ada lagi sesi selanjutnya yaitu refleksi pelayanan untuk hari ini. Satu saja yang ingin menyampaikan refleksinya. Siapa yo? Jangan lupa raise hand. Sofi, oke ya. Silahkan disampaikan refleksi hari ini. Sebentar. Lebih keras lagi. Lebih keras nih, biar teman-temannya juga dengar refleksinya Sofi seperti ini. Pembelajaran tadi saya merasa senang dan puas karena saat ini saya sangat membutuhkan perencanaan karir untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi kurang fokusnya menyebabnya adalah mengantuk. Oke. Langkah kecil yang akan saya lakukan supaya lebih giat belajar yaitu dengan semangat belajar dan menanamkan motivasi belajar untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Oke, jadi tadi kekurangannya Sofi apa? Mengantuk. Apakah benar tadi mengantuk? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk Sofi. Tepuk hebat. 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 Sofi hebat. Oke, terima kasih kepada Sofi sudah menyampaikan refleksinya. Sekarang silahkan diisikan form selanjutnya yaitu evaluasi. Silahkan ditulis nama dan ini tabelnya silahkan dicentang. Sudah disimpan semuanya? Sudah terisi? Sudah. Oke, alhamdulillah kita sudah mencapai titik akhir dalam pertemuan ini. Kalian sudah membuat perencanaan karir, kalian sudah mengisi refleksi, kalian sudah mengisi evaluasi, dan tidak lupa tadi di awal ada asesmen awal layanan. Oke, jadi nanti karena ini harus presentasi, tapi nanti kita akan lakukan di pertemuan berikutnya di minggu selanjutnya. Silahkan disimpan untuk rencana karir sederhananya tadi, dan besok silahkan individu nggih majunya, jangan lupa. Nggih. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah suportif, kalian sudah semangat. Oke, ya terima kasih. Terus kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu agar bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.